Susu ikan hangat diperbincangkan publik sejak masuk ke dalam rencana menu program makan bergizi gratis. Menu susu ikan pun menimbulkan polemik. Masyarakat mempertanyakan mengapa pemerintah ngide menggantikan susu sapi dengan susu ikan. Pertanyaannya, seperti apa kandungan gizi susu ikan? Dan apakah layak dimasukkan ke dalam program makan bergizi gratis untuk anak-anak? Simak informasi lengkapnya di Voy hari ini. Program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo Gibran mulai dijalankan pada bulan Januari 2025. Menjelang dimulainya program ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP terus mendorong susu ikan masuk ke dalam program makan bergizi gratis. Bahkan, akun medsos kementerian tersebut sudah menggugah video kampanye susu ikan. Pada 10 Desember 2024, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan bahwa susu ikan memiliki kandungan susu atau protein yang tinggi, sehingga tepat untuk dijadikan alternatif susu sapi dalam program makan bergizi gratis. Susu ikan suatu alternatif, itu bagian dari inovasi karena kebutuhan susunya kan tinggi sekali. Ikan-ikan yang kecil itu bisa diekstrak menjadi tepung yang kemudian berubah menjadi susu. Kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, menu susu ikan dalam program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo Gibran ini memang menjadi polemik sejak awal dicanangkan September lalu. Media asing sampai menyoroti polemik susu ikan ini. Banyak yang mempertanyakan kandungan gizinya hingga menyoroti akal-akalan pemerintah demi menekan anggaran negara. Surat kabar asal Australia, The Sydney Morning Herald, dalam artikelnya berjudul An Election Promise of Free Food May End Up with Fish Milk on the Menu, menyoroti rencana pemerintah mengganti menu susu sapi dengan susu ikan demi menekan anggaran yang bengkak. Diketahui, Presiden Prabowo dengan blak-blakan membeberkan, demi menekan anggaran negara, maka anggaran makan bergizi gratis dikurangi. Semula Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi. Rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp10.000 per hari, kurang lebih. Kita ingin 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Sikap pemerintah yang dengan terang-terangan memangkas anggaran makan bergizi gratis demi menghemat anggaran negara itu pun menjadi sorotan masyarakat, khususnya para ibu hingga ahli gizi masyarakat. Ahli gizi kondang tanah air Dr. Tan Syut Yen M. Hum menilai bahwa pemerintah tengah berupaya menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah baru. Sebab istilah terminologi susu ikan saja dinilai tidak tepat karena susu adalah suatu cairan yang dihasilkan oleh hewan mamalia. Sementara susu ikan berasal dari tepung olahan ikan seperti kata Menteri KKP. Dia juga menyayangkan karena pemerintah mengklaim susu ikan tinggi akan protein hewani. Padahal menurutnya susu ikan merupakan produk yang tidak alami karena merupakan olahan tepung dengan tambahan sejumlah zat seperti perasa, pemanis, pewarna, dan pengawet. Pertanyaannya, apakah kandungan gizi dan nutrisi dalam susu ikan mampu menggantikan susu sapi? Semua susu bagus ya, hanya saja tadi itu susu ikan proteinnya termasuk tinggi, kalsiumnya termasuk tinggi, asam omega 3-nya pun tinggi yang tidak dimiliki oleh susu sapi, susu kambing ya, asam omega dan punya vitamin A, vitamin D, fosfor, magnesium ya yang diperlukan oleh tubuh. Jadi sebetulnya semua bagus, sekarang tergantung kebutuhannya untuk apa. Memang betul proteinnya tinggi. Yang menjadi masalah tuh sekarang tidak semua orang terbiasa dengan minum susu ikan ya. Dengar susu ikan aja mungkin baru saat-saat ini ya. Nah, kalau mengenai kandungan gizinya saya mendukung. Karena memiliki omega 3 yang tinggi, kemudian ada vitamin mineral, kemudian bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Seperti itu. Hanya kebiasaan aja Mbak. Kalau alami sekali tidak mungkin karena itu adalah bahan yang diekstrak kemudian supaya tahan lama.
ya, otomatis beda dengan UHT, susu UHT ya. Jadi pasti diberi bahan pengawet dan yang jelas pasti diberi sedikit gula, diberi sedikit garam, seperti itu Mbak. Jadi nggak bisa ya natural seperti susu UHT, maksudnya susu sapi diperas, diolah secara UHT itu paling lama juga 2 minggu. Kalau ini kan bisa berbulan-bulan karena merupakan tepung, ikan yang dijadikan tepung. Susu ikan mungkin tidak populer di Indonesia. Meski diklaim memiliki kandungan protein yang tinggi, pertanyaannya, apakah susu ikan akan disukai anak-anak atau malah menimbulkan masalah baru dari sampah susu ikan yang mungkin tidak dikonsumsi anak-anak? Saya Gaby Nenggolan, simak terus berita menarik lainnya di Voi.id.